wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qala al-muhaddithu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masya Allah, tabarakallah. Wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah yang dimana Abi Hurairah ini meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Wa Abi Qatadah, dan Abi Qatadah ini juga meriwayatkan hadis sebanyak 1.700. Orang yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1.000 itu dikategorikan dia sebagai muksirin, yaitu orang yang meriwayatkan hadis 1.000 ke atas. Wa Abi Ibrahim Ashhali, ini saya tidak temukan dia ini dapat diriwayatkan hadis. An abihi, dan dari bapaknya. Wa Abu Suhabi, dan kakaknya itu seorang sahabat radhiyallahu anhum, moga-moga Allah meridai mereka. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazatin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu telah mensalati atas seorang jenazah. Faqala, maka beliau berdoa. Ini doa beliau ini berbeda seperti apa yang didoakan oleh Rasulullah pada hadis yang di atas itu. Relasi doa ini berbeda bunyinya, yang berbunyi Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah di antara kita yang masih hidup, wa mayyitina, dan di antara kami yang masih hidup yang sudah mati, wa saghirina wa kabirina, dan di antara kami yang kecil dan yang besar, wa dzakarina wa unsana, dan laki-laki yang di antara kami dan yang perempuan, wa syahidina wa ghaibina, dan yang kelihatan antara kami atau dan yang tidak kelihatan antara kami atau tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah siapa saja yang kau hidupkan minna daripada kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkanlah ia dengan menetapi agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan barang siapa yang kau wafatkan di antara kami, fa tawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dalam keadaan beriman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah engkau menghalangi kami dalam mendapat pahalanya. Wala tabtimna ba'dahu, dan janganlah engkau mendatangkan fitnah sepeninggalnya. Jadi hadis ini sama seperti hadis yang di atas, akan tetapi Rasulullah mendoakan setiap mayit itu dengan doa yang berbeda. Rawahu Tirmizi, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmizi dari riwayati Abi Hurairah al-Ashhali, dari riwayat Imam Abi Hurairah al-Ashhali. Wa rawahu Abu Dawud, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud min riwayati Abi Hurairah, dari riwayat Imam Abu Hurairah. Wa Abi Qatadah, dan Abi Qatadah. Qala al-Hakim, telah berkata oleh Imam Hakim, hadithu Abi Hurairah sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis Abi Hurairah ini sahih atas syarat Bukhari Muslim. Qala Tirmizi, dan telah berkata juga oleh Imam Tirmizi, qala Bukhari, telah berkata oleh Imam Bukhari, as-sahhu riwayati hadzal hadits riwayatu Ashhali, paling sahih riwayat pada ini hadis riwayat Ashhali. Qala Bukhari, akan tapi Imam Bukhari mengatakan lagi, was-sahhu syai'in fi hadzal babi hadithu Auf bin Malik, dan paling sahih pada hadis pada bab ini ialah hadis Auf bin Malik, yang dimana yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik ini doa yang disabdakan oleh Rasulullah yang berbunyi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu sampai seterusnya. Itu juga sering dipakai oleh guru-guru kita atau ustaz-ustaz ketika mendoakan orang yang meninggal. Itu lebih sahih daripada riwayat Imam Abu Hurairah. Lanjut, wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Ibu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit, apabila kalian telah bersolati atas mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka hendaklah kalian itu benar-benar mengikhlaskannya doa. Rawahu Abu Dawud, telah diriwayatkan di sini oleh Imam Abu Dawud. Jadi maksudnya di sini ialah ketika kita sholat mayit, kan yang dimana sholat jenazah itu ada 4 rukun, itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu kita membaca surah Al-Fatihah, dan takbir yang kedua itu kita membaca selawat, takbir yang ketiga dan keempat itu kita membaca doa. Yang dimana takbir yang ketiga dan keempat itu kita dianjurkan untuk mengkhususkan bagi si mayit itu doa yang khusus bagi dia.
Nanti ada hadis yang terakhir daripada bab ini, itu kita dianjurkan untuk menghususkan kepada si mayit itu doa pada takbir yang keempat, itu kita dihususkan. Lanjut. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bis salati 'alal janazati, dalam salat jenazah. Nah, ini juga beliau berdoa dengan doa yang berbeda daripada hadis yang pertama dan yang kedua itu, yaitu yang berbunyi Allahumma anta rabbuha, ya Allah, engkaulah Tuhannya, wa anta khalaqataha, dan engkaulah penciptanya, wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkaulah yang menunjukkannya kepada agama Islam, wa anta qabadta ruhaha, dan engkaulah yang mengambil ruhnya, wa anta a'lamu bisirriha, dan engkaulah yang mengetahui yang tersembunyi, wa ala niyatiha, dan yang jelas daripadanya, wa qad ji'naka syufa'a lahu, dan sungguh kami datang kepada engkau untuk memberikan syafaat baginya, faghfir lahu, maka ampunilah dia. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ini sudah jelas sekali ya, Rasulullah mendoakan si mayit. Kenapa Rasulullah setiap mendoakan mayit itu berbeda-beda, agar kita itu diajarkan untuk memperbanyak doa ketika kita mensolati mayit itu. Maka setiap mayit yang disolati oleh Rasulullah itu, beliau mendoakan mayit itu dengan doa yang berbeda-beda. Wa an Wasilah bin Asqa, dan hadis dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin. Kami telah bersolati bersama Rasulullah atas seorang laki-laki dari kaum muslimin. Fasami'tuhu, maka aku mendengarnya, yaqulu, beliau bersabda atau berdoa, mendoakan si laki-laki itu, Allahumma inna fulan bin fulan, ya Allah, sungguhnya si fulan anak si fulan, atau si anu anak si anu, fi dimatika, dalam tanggunganmu, wa habli jiwarika, dan tali perlindunganmu, faqihi fitnatal qabri, maka hindarilah ia dari fitnah dan siksa kubur, wa adzaban nari, dan azab neraka, wa anta ahlul wafa, dan engkaulah zat yang menepati janji, walhamdi, dan terpuji. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah, maka ampunilah dia dan kasihanilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rawahu Abu Dawud. Telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Ini Rasulullah juga mendoakan seorang laki-laki dari kaum muslim, itu dengan doa yang berbeda lagi. Lanjut aja. Wan Abdullah bin Abi Aufa, dan hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya. Annahu kabbara, oh ya, yang ini sahabat Abdullah bin Abi Aufa ini meriwayatkan hadis sebanyak 95 hadis dia diriwayatkan selama masa hidupnya. Annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu, bahwasanya ia bertakbir atas jenazah anaknya, arba'at takbiratin, sebanyak 4 kali takbir. Faqoma, maka ia berdiri, ba'da rabi'ati, setelah takbir yang keempat. Faqad terima baina takbirataini, seperti ukuran di antara 2 takbir. Yastaghfirulha, ia memintakan ampun bagi anaknya, wa yad'u, dan ia mendoakannya. Tsumma qala, kemudian ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakada, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya seperti itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kabbaru arba'an, setelah melakukan takbiran keempat itu, famakatha sa'atan, maka telah terdiam sebentar, hatta dhanantu annahu sayukabbiru khamsan, sehingga aku mengira bahwasanya ia akan melakukan takbir yang kelima. Tsumma sallama, akan tapi kemudian dia itu salam, an yaminihi wa an shimalihi, ke arah kanannya dan ke arah kirinya. Falamma sarafa, maka manakala telah selesai daripada salat jenazah itu, qulna lahu, kami bertanya kepadanya, mahada, mengapa kau melakukan demikian ini? Faqala, maka ia menjawabnya, inni la azidukum, sungguhnya aku tidak akan menambah
kepada kalian ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u, atas apa yang aku lihat daripada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw hakada, atau begitulah sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawal Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala, dan beliau berkata hadisun sahih. Ini sama seperti yang tadi. Kita itu dianjurkan untuk mendoakan, khusus mendoakan si mayit itu pada takbir yang keempat, seperti yang dilakukan oleh sahabat ini yang bernama Abdullah bin Abi Aufa ini. Nah, seperti itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia tidak akan pernah menambah sahabat ini atau mengurangi apa yang dia lihat dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lanjut, babul Isra'i. Inti daripada bab ini, bab apa namanya? Babu ma yuqra'u fi salatil janazah, ini adalah tentang doa yang dimana kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa ketika sholat jenazah. Itu. Babul Isra'i bil janazati, bab yang menjelaskan tentang mempercepat penguburan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah, moga-moga Allah meridainya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazati, segeralah oleh kalian mengubur jenazah, dalam mengubur jenazah. Fa in taku salihatan, maka jika adalah jenazah itu orang yang soleh, fa khairun taqaddimunaha ilaih, maka kalian mempercepat kepadanya kebaikan. Wa in taku siwa dzalika, dan jika si jenazah itu bukan orang yang soleh atau tidak baik, fasyarun tad'unahu an riqabikum, maka kalian telah meletakkan keburukan dari pundak kalian. Muttafaqun alaih. Maksud daripada hadis ini, ketika ada orang yang meninggal, lalu orang yang meninggal ini sebaiknya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mempercepat daripada membawanya ke kubur, agar ia itu cepat menerima balasannya, atau jika ia soleh, ia cepat menerima amal yang sudah dilakukan ketika masa hidupnya. Itu jika ia soleh, kita dianjurkan untuk mempercepatnya. Akan tapi kalau dia tidak baik, kalau dia tidak soleh, sebaiknya kita itu memperlambat daripada membawanya ke pemakaman, agar orang-orang yang di sekitarnya atau keluarganya itu bisa memaafkannya terlebih dahulu. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, fa khairun tuqaddimuna alaihi, maka kalian telah mempercepat kebaikan kepadanya. Lanjut, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, ini Abi Sa'id Al-Khudri ini juga termasuk orang yang muksirin, yang meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Itu hadis yang diriwayatkan semasa hidupnya. Radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza wudi'atil janazah, apabila diletakkan jenazah itu, fahtamalah rijalu, maka membawanya oleh laki-laki, ala a'nakim, atas pundak kalian. Wa in kanat salihatan, maka jika jenazah itu orang yang salih atau orang yang baik, qalat, maka jenazah itu akan berkata, qaddimuni, segerakanlah aku. Segerakanlah aku ini dimaksudkan ialah secepatnya dibawa kubur, segerakanlah aku, bawa aku ke kubur, itu maksudnya. Wa in kanat ghairu salihatin, dan jika adalah jenazah itu bukan orang yang soleh atau ya kurang baiklah, qalat, maka si jenazah itu akan mengatakan di ahliya, kepada keluarganya, ya wailha aina tadhhabuna biha, wahai celakalah aku, dan akan dibawa kemana aku ini. Itu biasanya dia katakan nanti. Yasma'u sawtaha kullu syai'in, telah mendengar suaranya itu segala sesuatu atau penghuni bumi atau penghuni langit kecuali manusia ini. Illal insani, kecuali manusia. Walau sami'al insanu tasaiqa, jikalau telah mendengar oleh manusia, niscaya dia itu akan pingsan. Makanya kita itu tidak dapat mendengar si mayit itu
ketika ia mati itu kita tidak dapat mendengarnya berbicara. Jikalau kita dapat mendengarnya berbicara, maka kita itu akan pingsan. Nanti kalau dia baik, mayat ini ia akan mengatakan kepada Lut, segerakanlah aku, secepatnya ia dibawa ke kubur. Kenapa ia cepat ingin dibawa ke kubur? Karena ia sudah rindu ingin bertemu dengan Tuhannya. Dan jika ia tidak baik mayat ini, maka ia akan bingung, dia takut dia akan dibawa kemana ini. Dia takut dia akan dibawa kemana ketika ia tidak baik. Akan tetapi kita itu harus husnuzon kepada orang-orang yang meninggal itu, bahwa orang-orang yang meninggal itu adalah orang yang baik, pasti ia mempunyai amal yang baik semasa hidupnya yang telah ia lakukan. Mungkin itu saja yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ila ahsanis sabilil halim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Senin depan, lalu Ahmad Sajidi dengan Iqbal Maulana. Sama-sama berapa hari tadi? 7 ya? Nah 7. Udah sebelum lulus sudah bisa, karena kan malam 2 sekarang 3 orang, 55. Kemudian tadi yang disampaikan Pandi tentu agak berbeda sedikit dengan kejadian meninggal atau wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri menyuruh menyegerakan ketika orang soleh meninggal itu disegerakan di kubur. Rasulullah meninggal malam apa? Hari apa? Senin. Dimakamkan Rabu, ya Rabu malam dan dimakamkan. Artinya kan ada jarak berapa hari yang tidak wajar secara kalau kita hitung sesuai dengan perintah Rasulullah. Tapi memang itu kondisinya berbeda ya dengan Rasulullah pertama. Sayyidina Umar sendiri itu sangat marah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Dia sampai mau memenggal kepala orang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Kedua, salah satu juga alasannya adalah waktu itu belum ditetapkan siapa yang akan menjadi khalifah. Nah, itu yang di sebagian tempat itu yang dibahas. Nanti kalau kamu diberikan kesempatan umrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di panggilan nanti dikasih tahu nanti di Madinah itu di mana posisinya ketika para sahabat sedang bermusyawarah untuk pembentukan khalifah. Apa jenazah Rasulullah di mana? Dan berbeda di tempatnya. Jadi ada perbedaan tempat sedikit, tidak terlalu jauh. Masih di sekitaran Masjid Nabawi. Nah itu. Kemudian nanti ketika ke sana juga ada perbedaan antara sholat sedikit perbedaannya. Kalau kita sudah saya pernah jelaskan juga. Kalau kita 4 takbir itu selalu ada bacaan kan, ketiga dan keempat takbir dalam sholat jenazah itu isinya apa? Doa. Nah, makanya kita tidak langsung salam ketika takbir yang keempat, doa dulu. Nah, kalau di Mekah Madinah di Haramain itu 2 masjid itu ketika takbir ketiga itu agak panjang deh, panjang jedanya. Karena itu diperpanjang doa yang 2 itu digabung jadi 1. Kemudian nanti begitu takbir yang keempat langsung salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam. Nah itu bedanya. Kalau kita kan ada jeda dulu karena kita berdoa dulu. Kemudian tentu tidak semua jenazah yang disolati oleh Rasulullah itu berbeda-beda doanya. Banyak yang sama, karena kan hanya beberapa ini. Tidak semuanya berbeda. Tapi sering dia beda-bedakan. Banyak mungkin yang sama ya, pasti banyak yang sama karena kan yang meninggal di Rasulullah kan banyak sekali, mungkin ribuan lebih orang. Jadi kan ini doanya tidak sampai 1000. Jadi sering dia berbeda-beda antara jenazah. Satu mungkin kondisional juga. Waktu itu Rasulullah mendoakan para sahabat tergantung siapa yang disolatkan jenazahnya. Saya ingatkan lagi sekali ya untuk yang masih gondrong malam Rabu kita kita malam tiap pas tahu yang OSIS kasih dulu yang juga sanawiyah juga yang kelas 1-2 biar seandainya diliburkan maulid ya
kan aku sudah rapi sandi tapi mudah-mudahan libur mudah-mudahan libur saya silakan nanti mana utama